Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Renungan kita hari ini adalah dimuridkan untuk membawa kabar baik. Dalam Roma 10 ayat 14-15 dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudaraku yang terkasih, jika kita melihat dalam kitab Roma tersebut, dari ayat-ayatnya berisi tentang pertanyaan seputar pemberitaan Injil dan siapa yang siap untuk diutus menjadi muridnya. Di sini kita akan membahas 3 hal mengenai ayat firman Tuhan tersebut. Pertanyaan pertama dari ayat tersebut berfokus pada iman percaya. Tentunya inilah yang mendasari kita dalam mengenal siapakah Tuhan Yesus itu dalam hidup kita. Seperti yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1, dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Pertanyaan yang kedua mengacu kepada percaya, karena mendengar tentang siapakah Tuhan Yesus itu dalam pribadi lepas pribadi, pastinya kita mendengar Injil itu pada zaman sekarang melalui para hamba Tuhan, penginjil dan misionaris dalam memberitakan tentang Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kalau kita bandingkan dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, yang diutus oleh Allah dalam mewartakan Injil atau kabar baik adalah para nabi, imam, dan rasul. Sedangkan pertanyaan terakhir mengenai pemuritan dan pengutusan, siapakah yang siap untuk diutus dan dimuridkan dalam hal ini? Tuhanlah yang memilih kita, seperti dikatakan dalam kitab Yohanes 15 ayat 16, firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi saudaraku yang terkasih, mengabarkan Injil tidak semudah yang kita pikirkan, apalagi diutus langsung dalam lapangan. Banyak hal yang akan kita hadapi, seperti pertentangan dengan tradisi atau adat istiadat dalam berbagai suku dengan tata cara yang berbeda-beda. Maka dari semuanya itu perlu ada pembinaan dan pembekalan, doa dan puasa, serta campur tangan Tuhan di dalamnya. Seperti teladan yang Tuhan berikan dengan mengutus ke-12 muridnya 2000 tahun yang lalu, demikian juga dengan kita orang yang percaya saat ini, di mana iman kita diuji untuk bisa menjadi saksinya dalam mengemban tugas amanat agung yang tertulis dalam Injil Matius 28 ayat 19-20, berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai